Pemirsa, mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berinisial RS resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Ronald Tanur. Penetapan tersangka ini menjadi sorotan setelah sebelumnya RS pindah tugas menjadi hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang di Sumatera Selatan. Namun meskipun telah dipindahkan tugasnya, RS belum sempat dilantik dalam jabatan barunya. Di ruangan hakim katanya itu bertemu. Itu bagaimana aturan Mahkamah Agung, ya. SOP-nya? Jadi kalau SOP-nya kita kan mengacu juga kepada hukum positif. Di KUHP kita kan dilarang untuk bertemu dengan pihak-pihak yang berperkara. Jelas itu. Jadi baik SOP maupun undang-undang ya melarang itu. Nah kalau kemudian terjadi pertemuan, ya enggak, ini ya intinya dilarang. Kode etiknya nggak boleh, ya nggak boleh, ya itu dilarang. Bahwa hakim dilarang bertemu para pihak, ya baik dalam sidang maupun dalam di luar persidangan, itu ya di SOP-nya ya begitu. Ya. Itu baik di KUHP maupun di kekuasaan kehakiman seperti itu. Ya. Ya, jadi di kode etik kita dilarang hakim bertemu para pihak ya, para pihak. Kemudian Jihan juga bertanya mengenai penjatuhan sanksi Bawas ini apakah ada kaitannya dengan konstruksi yang disampaikan oleh Kejagung ya? Ya, jadi begini Mbak. Beliau itu dipromosikan sebelum ada peristiwa. Ya. Begitu ada peristiwa, kemudian pimpinan Mahkamah Agung melarang untuk melantik. Jadi belum sempat dilantik, baru hasil rapat ya Mas. Ya. Hasil rapat kira-kira mungkin udah menerima SK tapi belum berangkat. Ya. Tatkala ada peristiwa di Surabaya maka pimpinan melarang untuk tidak dilantik. Dan belum dilantik sebagai hakim tinggi. Jadi belum jadi promosi. Nah kalau mekanisme pemilihan pimpinan itu dipanggil untuk apa Mas? Fit and proper. Kemudian pakai psikotes. Psikotesnya juga dari luar bukan dari kita. Profiling juga bukan dari EMA tapi dari luar seperti itu. Nah kemudian setelah itu nanti ada rapat pimpinan. Itu yang diikuti oleh Pak Ketua, Wakil Ketua, kemudian para tuaka, Dirjen dan Kabawas seperti itu. Itu mekanismenya seperti itu, ya. Itu ya. Jadi menjawab pertanyaan Mbak Ana tadi, memang melalui prosedur fit and proper. Kalaupun itu ada kecolongan ya namanya juga manusia ya, kadang naik turun gimana itu. Yeah. Oke, mengenai Mbak Jihan tadi, apakah penghukuman Bawas ini ada kaitan dengan konstruksi yang disampaikan oleh Kejagung atau tidak katanya? Itu mungkin. Jadi begitu ada peristiwa kemudian kan membentuk tim, 2 tim. Tim untuk memeriksa Hakim Agung diketuai oleh Ketua Kawas, ya, oleh Pak Budiarso, kemudian anggotanya Yang Mulia Pak Jupri dan Yang Mulia Pak Edi Nur dengan sekretaris Kabawas ada Pak Sugianto. Kemudian tim yang untuk memeriksa hakim tingkat pertama itu dibentuk tim oleh Bawas, ya, oleh Bawas yang memeriksa. Tentunya hasil pemeriksaan itu kemudian yang bersangkutan dinyatakan melakukan pelanggaran berat dan dijatuhi hukuman non palu selama 2 tahun. Itu. Ya, jadi intinya Bawas itu punya mekanisme sendiri di dalam hal melakukan tindakan pengaduan atau temuan itu ya. Jadi sehingga menjatuhkan hukuman ini berdasarkan hasil pemeriksaan dari Bawas sendiri. Pak R juga yang menentukan, menyepakati lah majelis yang dibentuk lah. Itu juga temuan yang juga ditemukan Bawas sebelumnya, lalu yang membuat Bawas menjatuhkan etik berat atau bagaimana? Ya, yang jelas tim dari Bawas telah memeriksa pengacara, ya, telah memeriksa saksi-saksi terkait, ya, dan juga memeriksa yang bersangkutan. Itu semua diperiksa. Hasilnya kemudian kesimpulannya
dinyatakan melakukan pelanggaran berat dan dijatuhi selama non palu 2 tahun. Begitu. Hasilnya sudah diketahui, tetapi mengenai isinya laporan hasil pemeriksaan itu bersifat rahasia, jadi kita tidak bisa ungkapkan. Jadi begitu. Pemirsa, jangan lupa ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like and share di seluruh akun BI TV. Saya Putri Purwitasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.